Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di MPH Channel. Jadi TIJ sekarang kembali menyerang para habaib lagi teman-teman semuanya ya. Aduh. Nah, kita lihat saja dulu teman-teman. Ini TIJ Teuku Iqbal Johar kembali menghina, mencaci maki para habaib Ba'alawi. Mari kita lihat dulu videonya. Bang TJ, kenapa si Rizik cebol kalau marah mukanya ungu, kebiru-biruan? Saya tantang para begal nasab. Hei, Yahudi pesek. Mungkin karena beliau adonannya beda. Jadi kalau yang aneh-aneh dikit gitu, kembali kepada omongan si Nopel Al-Idrus, mereka adonannya beda. Kalau kita sebagai manusia biasa, adonannya ya dari setetes air yang bernama sperma, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Tapi kalau mereka adonannya beda katanya. Kata si Nopel Al-Idrus, mungkin mereka dari setetes air raksa menjadi segumpal berlian, kemudian menjadi entahlah, otaknya entah dari apa dibuat, dari karet ban sepeda. Oke. Kalau kita jelas ya, ada dalam Al-Quran. Kalau mereka adonannya beda. Berarti berbeda dengan kita, berarti tidak sama dengan apa yang tertera di dalam Al-Quran. Dalam agama juga beda. Mereka, dalam paham mereka itu yang ditinggalkan sebagai warisan Nabi, wasiat Nabi, yakni Al-Quran dan mereka, dan habaib. Kalau kita beragama Islam, yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, Kitabullah wa sunnati Rasul, Al-Quran dan hadis. Kalau mereka, Al-Quran dan Habib. Mengikuti Al-Quran tanpa mengikuti habaib, sesat katanya. Ikutlah ajaran mereka. Gua kagak. Gua ulang sekali lagi. Di dalam ajaran gua sedikit pun tidak ada pendidikan untuk mencintai habaib. Luar biasa penghinaannya teman-teman semuanya ya. Nauzubillahi min zalik, summa nauzubillahi min zalik. Ada-ada aja teman-teman semuanya. Jadi kembali menyerang, nggak ada kapok-kapoknya ya TIJ ini. Kemarin udah dipenjarakan oleh Habib Alwi, dipenjara sekian bulan, dibebaskan, berjanji tidak akan menghina para habaib lagi. Sekarang kembali menyerang para habaib lagi. Mungkin uang YouTube-nya sudah habis ya teman-teman, karena ya mungkin aja ikut imat dibayar ya kan. Kita nggak tahu, influencer sekarang kan bisa dibayar teman-teman semua ya, bisa dibayar. Dan tentunya kalau nggak dibayar ya nggak mau lah ngomong seperti ini TIJ ini teman-teman semua ya. Maaf gua betulin rambut gua. Ya seperti itulah para kreator teman-teman, kalau nggak dibayar ya kan, mereka nggak bakalan mau untuk melakukan ini itu. Karena proyek dari Begal Nasab ini proyek yang luar biasa besar, strategi sekali ya teman-teman, sangat terkoordinat sekali di dalam menyerang para habaib. Orang itu langsung tahu kalau anak buah dia mati masuk surga. Entah surga mana? Kita bahas ya. Kalau orang yang nggak suka ke dia masuk neraka. Entah dia dapat kabar dari Tuhan, entah dia langsung dapat lihat dari alam mimpinya, entah dia gimana, nggak tahu gua. Komplotan itu, gerombolan itu, atau main Tuhan-Tuhanan juga di belakang layar. Begitu ada Kiai Imad membahas nasab, langsung hati-hati ya. Bung Roma lagi, hati-hati, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kayak tadi malam langsung turun wahyu ke dia, ini anak bakal su'ul khotimah nih. Su'ul khotimah kita kalau kita tidak mempercayai ahlul bait Nabi. Kalau tidak percaya kita kalau Nabi punya zuriyah, punya keturunan, ya mungkin seperti itu. Lalu kita nggak percaya lu cucu Nabi, apa urusannya? Beda urusan kita mengingkari keturunan Rasulullah, mengingkari ahlul bait Nabi, itu lain urusannya. Ini kita ingkari, oh entah odong-odong dari mana ngaku cucu Nabi, kita ingkari. Terus kita su'ul khotimah, saudara, kan lucu. Kita ikut Al-Quran, nggak ikut dia, gerombolan ini kita sesat katanya. Terus ikut lu, walaupun nggak ikut Al-Quran. Tai ajaran. Ajaran sesat itu jangan kau ajarkan kepada kami. Jangan. Ya? Rasulullah meninggalkan dua perkara kepada umatnya, yakni Al-Quran dan Al-Habib. Sama anak-anak kau ceritakan itu boleh. Sama anak kau, bini kau, kroco-kroco kau ajarkan itu. Terus kalaupun Habib, walaupun mabuk, kita harus ikuti.
Kalaupun nggak kita ikuti, jangan kita pukul, jangan kita marahi, kita kasih beras, tae, batu kita kasih ke muka dia. Itu namanya orang yang mencemarkan nama Nabi, ngaku-ngaku zuriyah Nabi, pekerjaannya hal-hal yang larang, yang paling dibenci oleh Nabi. Mabuk-mabukan, judi, segala macam. Kita kasih beras ke dia. Hah? Ya, kalau gua batu kerikil gua kasih muka dia. Atau gua tendang muka dia. Karena gua lempar-lempar orang pakai batu gak suka. Dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada umat Islam, kepada umatnya, yakni kitabullah wa sunnati rasul, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Quran dan Sunnah. Itulah karena yang kalian yakini Al-Quran dan Al-Habib. Nggak tahu hadisnya, makanya suka-suka hati kalian kalau ngomong. Parah sih TIJ ini ngomongnya Al-Quran dan Al-Habib. Padahal sudah jelas ya, Al-Quran zuriat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri yang bilang seperti itu di dalam hadis, teman-teman semua ya. Auzubillahi min zalik, teman-teman semua. Jadi kembali menyerang, ya beginilah ciri-ciri daripada orang munafik, teman-teman. Serang sana sini ya kan, ada uangnya terima, nggak ada uangnya kembali kondusif. Nyerang begal nasab, nggak ada uangnya serang geng begal nasab, serang Imaduddin, serang Fuad Blair. Ya inilah contoh daripada orang munafik. Kita contoh omongannya ya seperti itu. Gimana teman-teman semuanya ya menanggapi TIJ ini, teman-teman semuanya? Mari kita lihat dulu video Rizik selanjutnya. mana udah pulang? Umroh lagi? Nggak pulang-pulang? Nggak kebiasaan tuh. Nggak ada kau, nggak rame, nggak menyampah. Belum pulang kan? Kabur dia. Kemudian koar-koar, Fufu, Fafa, habis itu kabur. Anak buahnya jadi tameng di sini. Ya, bukan tameng sih sebenarnya, kameng. Kameng itu kambing. Kambing minum bandrek. Ya, itulah kibin-kibin sekarang. Ya, mandul mereka ini di masa Pak Prabowo nih. Perusuh-perusuh seperti itu harus disterilkan. Surat sedang saya siapkan. Untuk perusuh-perusuh seperti itu harus disterilkan. Kalau perlu, Petrus. Ini mohon teman-teman yang dekat dengan Pak Prabowo ya. Kalau perlu, perusuh-perusuh itu Petrus. Cara seperti itu yang berlaku di Orde Baru. Walaupun tidak secara keseluruhan. Kalau ada tugas buat Petrus mereka, saya siap. Saya tanggung jawab. Dunia akhirat. Nggak usah dibayar. Gratis. Siap, terima perintah. Nggak ada kesempatan itu si Unyil menjilat. Udah mulai rada-rada menjilat. Si Bahar udah mulai rada-rada menjilat. Nggak berani kan dia? Nggak berani. Coba lihat ceramah-ceramah terbaru dia. Rada-rada menjilat. Jangan ada lagi caci maki. Pukimak lah kau Har. Yang caci maki kau. Seolah-olah ketika kau ngomong seperti itu, kau aulia, kau wali, kau orang bersih. Bajingan kau. Ya, mau kita lihat si Bahar mau salto kek, mau apa. Kalau ada orang yang memecah belah bangsa, mengadu domba anak bangsa, terus memprovokasi, nuduh orang lain sebagai provokator, ringkus. Saya suka pemerintahan yang seperti itu. Tegas. Kepemimpinan Pak Prabowo yang tegas, yang siap, yang cepat, yang garcep, dukung. Kalau memang Petrus itu menjadi solusi, Petrus, gaskan. Kau punya keberanian, suping. Rizik mana? Siapa yang mau kau petruskan TIJ? Para habaib. Ayo dong ke Medan ya, ke Medan kau. Jadi kau tahu di sana preman itu seperti apa, ya. Datang yang harus di bumi Indonesia itu preman, bukan habaib. TIJ. Ada aja TIJ ini teman-teman semua ya. Luar biasa teman-teman, ini bayarannya luar biasa besar ya teman-teman di dalam serangan kepada para habaib ini. Bahkan dia siap untuk menjadi Petrus, untuk membumi hanguskan, untuk membasmi para habaib katanya. TIJ ini luar biasa sarkas. Ini bukan sarkas, ini ancaman namanya. Bukan sarkas, namanya kalau udah siap, saya siap jadi Petrus untuk membasmi, membumi hanguskan para habaib Ba'alawi katanya kan. Siapa preman habaib itu siapa? Habaib itu apakah, hei sini kamu, bayar. Enggak gitu, bukan gitu cara kerja habaib. Habaib itu berdakwah, kemudian ada yang cinta kepada beliau, ada yang memuliakan beliau, memuliakan ilmu beliau, ya kan, dikasih makan, dikasih uang. Ya itu bukan dari paksaan para habaib, bukan ya. Ini ada aja TIJ ini kawan-kawan semua. Dibayar berapa dia ini ya untuk menyerang para habaib? Nauzubillahi min zalik. Gua ikut-ikutan masa Aceh pula ya. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih telah menonton MBH Channel. Jangan lupa subscribe MBH Channel, bantu tebuskan 100.000 subscriber. Muhibbin pecinta habaib, terima kasih. Assalamualaikum.